Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti manis jelita. Ini bentuknya seperti roti tawar, tapi rasanya tidak tawar, ada sedikit rasa manis. Dan cara pembuatannya tidak sesulit yang mungkin kalian bayangkan. Oke ya, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk pertama-tama kita buat bahan biang dulu. Di sini kita siapkan tepung terigu protein tingginya dan sejumput ragi instan. Benar-benar sejumput ya. Ini kalau nih seperti ini nih. Coba Mama Iji tuangkan dulu di telapak tangan. Jadi kita ambil sejumputnya aja. Tuh. Itu ya, kalau ditimbang mungkin kurang lebih setengah gram. Jadi ribet juga kalau nimbangnya, nggak bakal bergerak itu jarumnya ya. Kemudian tambahkan dengan 100 ml air. Jadi perbandingannya 1:1. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan akan kita diamkan pada suhu ruang minimal 10-12 jam atau semalaman. Lanjut, sekarang kita ke bahan roti utama, tepung terigu, air susu yang hangat, gula pasir, kemudian ragi instan 3 gram atau setengah sendok teh, mentega putih. Nah, ini adalah hasil dari adonan biang selama 12 jam. Kalian mungkin bisa lihat itu terlihat bubble-bubblenya udah terfermentasi, kemudian tuangkan susu hangatnya. Di sini Mama Iji menggunakan 2 sendok makan susu bubuk yang ditambahkan dengan air sesuai takaran. Kemudian masukkan gula pasir, lalu ragi instan setengah sendok aja atau 3 gram, setengah sendok teh. Kemudian masukkan tepung terigunya. Nah, ini kita aduk terus ya, sampai semuanya tercampur rata. Nih, konsistensinya seperti ini nih, nggak terlalu lunak banget. Kali ini tidak terlalu lunak. Kemudian masukkan garam dan mentega putih. Untuk mentega putih, hasil roti yang kita dapatkan itu lebih terang. Tapi kalian juga boleh menggunakan margarin yang berwarna kuning itu. Di sini kita gunakan shortening atau mentega putih ya. Nah, agar hasilnya lebih halus, ini kita ulen dulu 1 menit pada papan kerja, kurang lebih 1 menit sampai tidak ada lagi tepung yang bergerindil dan di tangan itu adonannya terasa nyaman. Seperti ini, tidak ada salahnya kan kalau kalian diremes-remes dulu agar lebih akrab dengan adonan rotinya ya kan. Ini seperti ini ya. Sekarang dibulatkan dan akan kita istirahatkan selama 1 jam sampai 1,5 jam. Ini dia hasilnya. Karena apa? Roti yang biasanya menggunakan metode biang itu waktu istirahat atau masa istirahatnya itu agak lebih lama karena kita hanya menggunakan sedikit ragi instan. Nah, di sini kita siapkan loyangnya dulu. Di sini loyang ukuran 20 x 10 x 10. Adonannya kita bagi 2 dulu ya. Kemudian satu bagian ini kita bagi 2 lagi. Setelah dibagi 2, satu adonan ini beratnya kurang lebih 100 gram. Nah, sekarang kita potong dulu sedikit, jadi kurang lebih 80 gram. Tapi disesuaikan aja dengan, yang pasti dengan ukuran loyang ini ya. Nah, sekarang untuk warna kuning, Mama Iji menggunakan perisa duren. Jadi ini beratnya kurang lebih 80 gram. Nah, agar papan kerjanya nggak kotor, kita nguleninnya di atas, di awang-awang. Kemudian lanjut di papan kerja dan bulatkan, kemudian kita simpan dulu. Lanjut untuk mewarnai adonan yang lain. Nah, sisa adonan yang tadi ini akan kita beri perisa berwarna merah. Di sini Mama Iji menggunakan perisa pisang Ambon agar papan kerjanya tidak kotor. Ini ada tipsnya. Karena ini bentuknya pasta atau cairan ya. Kita uleni dulu di awang-awang gitu. Nah, kemudian bantu dialasi dengan plastik, campurkan sampai cairannya itu udah hampir seluruhnya menyatu pada adonan. Jadi tidak mengotori tangan ataupun papan kerja. Tuh, terlihat ya. Jika ada yang melekat bisa kalian gunakan scraper
hasilnya papan kerja kita jadi bersih, ya toh. Nah, begitu caranya, begitu tipsnya untuk mewarnai adonan agar papan kerja tidak kotor. Sekarang kita ambil bagian yang setengah putih tadi. Ini kita potong lagi kurang lebih 40 gram. Sebenarnya untuk ukuran itu kira-kira kalian aja ya, feeling kalian aja. Ini akan kita warnai dengan warna atau perisa taro berwarna ungu. Jadi nanti setelah kalian lihat ya gimana cara mengerjakannya secara keseluruhan, pasti kalian gak perlu lagi timbangan-timbangan gram itu, misalnya yang kuning berapa gram, yang merah berapa gram. Nanti kalian bisa kira-kira sendiri deh. Disesuaikan aja dengan motif yang akan kita pakai atau kita gunakan. Nah, ini sekarang kita beri perisa pandan yang berwarna hijau dengan bantuan plastik. Setelah cairannya menyampur semua, tinggal dirapikan di papan kerja. Udah selesai semua, sekarang ambil kismis, kemudian rendam dulu dengan air panas agar kismisnya mengembang dan tidak kaku. Nah, loyang tadi 20 x 10 x 10 kita olesi dulu dengan margarin dan taburi dengan tepung terigu. Tipis-tipis aja. Untuk bagian dasarnya Mama Iji nanti alasi dengan baking paper. Jadi untuk adonan tepung 300 gram ini diperuntukkan untuk loyang roti tutup dengan volume 20 x 10 x 10. Itu kalian kudu harus tahu agar isinya pas, padat, tidak kempes nantinya rotinya ya. Nah, sekarang ambil bagian yang kuning, kita sisihkan dulu sedikit, itu kurang lebih 30. Nah, kan susah ya kalau karena di sini sebenarnya Mama Iji juga terlalu menimbang detail ya untuk berat masing-masing tepung yang diwarnai. Jadi nanti kalian bisa menyimpulkan deh mengapa demikian. Ini kita sesuaikan aja nanti dengan bentuknya. Nah, sekarang bagian yang kuning ini, yang pertama tadi kurang lebih ini 80 gram. Kita pipihkan dulu, kemudian kismis yang udah direndam air panas tadi kita saring, tiriskan. Kemudian akan kita isikan ke adonan kuning. Nah, sampai di sini saran Mama Iji kalian gak usah memikirkan dulu deh beratnya adonan merah, kuning, hijau itu berapa gram. Yang pasti kalian lihat dulu di sini gimana caranya. Setelah kita panjangkan bisa diukurkan dengan loyang, kurang lebih ini panjangnya 20 cm. Nah, jadi begitu, nggak usah dipikirin dulu masing-masing beratnya itu berapa. Nanti kalian pasti akan tahu atau bisa mengira-ngira sendiri sesuai dengan bentuk atau motif yang akan kalian buat. Nah, adonan merah kita potong sedikit, sisakan untuk hiasan nanti pada permukaan roti. Sekarang kita bagi dua, kemudian dibagi dua lagi sehingga kita mendapatkan 4 potongan seperti ini. Kemudian kita letakkan pada setiap sisinya saling berhadapan seperti ini. Ini maksudnya Mama Iji akan buat bunga pada bagian tengah roti. Gimana? Apakah berhasil dengan sukses bunganya terlihat? Ini kalian bisa lihat aja ya, tuh. Diletakkan setiap sisinya berhadapan membentuk bunga ceritanya tuh. Kan ekspektasinya mau membuat bunga. Kemudian setengah adonan yang tidak kita warnai dipanjangkan terlebih dahulu, ambil sedikit bagiannya, ya kurang lebih 30-40 gram. Gak usah mikir ya, gak usah dipikirkan dulu yang gram-gramnya, beratnya berapa. Yang penting kalian lihat bentuknya dulu. Nah, ini kita panjangkan, kemudian bagi dua. Yang satu bagian ini kita bagi dua lagi. Jadi akan kita buat 2 tali atau 2 gulungan yang panjangnya sama, dan kita hasilkan
sebanyak 4 buah. Ini akan kita letakkan di sela-selanya. Nah, seperti itu. Nih. Nah, tapi kalian juga bisa buat dengan motif yang lain ya, sesuai selera. Kalau ini kan Mama Iji ceritanya nih pengen ada bunga di tengah rotinya. Gimana kira-kira berhasil nggak ini bunganya mengembang? Ini masih eksperimen juga. Jadi untuk berat-berat setiap adonan yang berwarna-warna itu ya hanya diambil dari rata-rata aja. Sedikit perkiraan kurang lebihnya begitu. Adonan putih kita pipihkan dan akan kita gulungkan seperti ini. Jadi habis ya semua adonannya, tinggal bagian tadi yang kita sisihkan sedikit-sedikit. Nih, bentuk menjadi agak lebih balok seperti ini ya. Tuh. Sampai sini bisa dipahami kan? Nah, kita tutup dulu. Ini dia sisa adonan tadi yang Mama Iji sisihkan untuk warna taro, kemudian perisa pandan, pisang ambon, dan duren. Ini kita potong dulu semuanya. Nih. Udah, kita singkirkan dulu. Yang pasti jika kalian mengikuti caranya dari awal sampai akhir, gak perlu timbangan berapa gram untuk bagian-bagian warnanya. Pasti nanti kalian bisa memperkirakannya sendiri. Tuh, dipencet aja, dipipihkan, kita bentuk kelopak bunga yang sangat sederhana. Bagian kuningnya untuk di bagian tengah bunga, yang hijau tentunya daun. Seperti itu ya. Ditata aja. Ini bagian roti yang bawah, tempat bertemunya adonan setelah digulung. Nah, jadi tinggal dipencet aja bentuk kelopak bunga. Yang bagian kuning itu apa ya? Putik. Bagian putiknya. Sekarang kita balik. Nih. Dipencet seperti kelopak bunga. Jadi kita hiasi seluruh permukaan roti dengan adonan yang berwarna-warni ini. Tuh. Paham kan maksud Mama Iji ya? Kalau sampai sini kalian bisa memperkirakan sendiri. Oh, saya akan buat motif ini misalnya, atau motif yang lain. Bisa diperkirakan sendiri kurang lebih berat adonan yang warna-warninya. Tuh, ini dia hasilnya. Udah jadi. Wih, jelita gak sih ini? Aku suka sekali. Bagaimana dengan kalian? Cantik ya warnanya. Udah selesai ini. Akan kita ini dirapikan dulu. Tuh. Ini akan kita langsung letakkan pada loyang dan akan kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat atau kurang lebih 20-25 menit. Itu juga sesuai dengan suhu ruangan kalian ya. Nah, setelah kita masukkan agak ditekan-tekan sedikit, dirapikan. Nih, ditekan aja rotinya sedikit agar lebih merata. Ini akan kita istirahatkan tadi kurang lebih 20-25 menit atau mengembang 2 kali lipatnya sebelum kita oven. Nah, jangan lupa oven juga udah kalian panaskan sebelumnya 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Ini dia hasilnya tadi, udah mengembang dan sekarang siap kita oven. Ovennya masih dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30 menit atau sesuai dengan oven yang kalian gunakan. Jadi kalian harus tahu karakteristik dari oven kalian masing-masing ya. Nah, ini udah selesai 30 menit. Kita buka dulu. Ini masih panas ya, baru langsung keluar dari oven. Sebaiknya memang harus kalian langsung keluarkan dari cetakan agar bagian bawahnya itu kan panas, tidak lembab.
yang mengakibatkan roti ini bisa basah kalau kita tidak keluarkan basah karena panas tadi. Nah, ini dia hasilnya. Wih, udah jadi. Oh ya, nggak perlu loyang yang berulir juga nggak masalah ya, karena Mama Eji adanya loyangnya ini aja nih yang bergaris-garis. Tuh, warna putihnya cakep, nggak terlalu kegosongan. Jadi itu kalian harus intip-intip aja. Kalau udah 25 menit, 25 sampai 30 menit, atau 30 menit belum, berarti bisa sampai 32 atau 33 menit. Jadi sambil kalian lihat di detik-detik terakhir. Nah, sekarang kita coba potong dulu rotinya. Akhirnya di luar ekspektasi ya. Setelah kita bentuk itu bulatan-bulatan pink dan kuning, akhirnya ini bunganya tidak jadi ambiar. Jadi Mama Eji harus belajar lagi nih gimana agar bagian dalamnya ini berhasil ya. Bagian dalamnya ya cukup menawan aja sih, berwarna-warni, tapi di luar perkiraan bunganya nggak jadi mekar. Nih, tuh kismisnya di mana coba? Di pojok, maafkan ya. Semoga kalian bisa buat dengan berhasil dan lebih baik lagi dari buatan Mama Eji. Tapi untuk warna cukup Mama Eji cukup puas. Untuk bentuk dan kelembutannya juga oke banget. Dan ini adalah ide yang sangat menarik sekali untuk kalian jual roti selain dikonsumsi sendiri. Untuk motifnya juga sesuai dengan selera kalian, gak mesti bunga. Banyak banget yang bisa kita buat seperti awan gitu kan. Nah, ini kalian bisa lihat sangat lembut. Umumnya roti yang kita buat dengan metode biang itu hasilnya akan lebih lembut, lembab, dan lebih awet. Oke ya, ternyata misi Mama Eji kali ini gagal dalam membentuk bunga motifnya. Mission failed. It's okay, I will try. Tetap semangat. Oke ya, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Ini PR buat Mama Eji, nanti Mama Eji akan mencoba lagi. Bertemu di resep berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.